Oke Tribuners, kembali lagi bersama kami di sini. Saya Swansi Tanggang. Saya Dedi Ramawan. Dan kita ada di program Tribun Hot News. Oke Bang Dedi, kira-kira apa nih yang menarik, yang berita dari Jambi yang akan kita sampaikan kepada pemirsa setia Tribun Hot News? Oke. Ada dua sebenarnya Bung Suang. Iya. Terjadi peristiwa di Jambi. Yang pertama terkait uang insentif atlet. Uang insentif atlet. Ya. Oh iya, ini udah mau PON ya? PON di Papua. Oke, betul. Sip. Jadi kemarin itu kabarnya mulai pencairan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Oke. Oke. Untuk atlet-atlet yang ikut PON. PON. Oke. Jadi uang ini sebenarnya uang untuk insentif pelatda ya. Mhm. Pelatihan daerah mereka yang akan dikirim ke PON. Beredar kabar kemarin itu ada atlet yang merasa tidak puas. Oh iya. Kenapa? Karena ternyata besaran uang itu, ya mohon maaf kalau kita lihat angkanya, memang dengan perjuangan mereka sebenarnya sih tidak layak. Kecil. Cuma Itu berapa tuh? 50.000 sehari. 50.000 sehari. Itu pun belum dipotong pajak loh ya. Dipotong pajak. Dipotong pajak. Artinya kan di bawah itu. Ya mohon maaf, ya kuli bangunan aja sebenarnya dan lebih tinggi dari itu. Apalagi ini sebenarnya mereka sedang berlatih untuk mengharumkan nama Jambi. Iya. Ini kan mereka pahlawan-pahlawan daerah ya, yang mengharumkan nama Jambi nantinya di ajang olahraga di PON. Jadi informasinya seperti itu kemarin. Jadi ada sebuah atlet yang tidak puas. Lalu hasil konfirmasi kita terjadi di Dispora. Kalau versi Dispora sih itu sudah sesuai. Memang segitu. Okay. Dan itu dihitung sejak April, pelatda dimulai April. Untuk atlet itu 50.000, pelatih 100.000, dipotong pajak. Potong pajak lagi. Ya. Wah. Cuma tetap saja atlet merasa memang itu tidak layak. Kita pun melihat pasti nggak layak, karena hitungan atlet itu kan beda dengan kita yang ini ya, bukan atlet gitu. Makan mereka harus diperhatiin. Ya, vitaminnya, gizi, vitamin ya. Segala macam harus diperhatiin. Sebenarnya sih ya. Yang kita khawatirkan sebenarnya kalau lama-lama gini pada pindah loh. Nah, itu yang khawatir, apalagi ya untuk ajang nasional ya kan. Iya, ajang nasional. Sudah jadi rahasia umum, nanti bisa ya jual beli transfer lah. Oke, kita dulu masih ingat tuh, Jambi itu punya perenang yang hebat ya. Jadi dulu tuh Jambi itu selalu masuk 10 besar tuh gara-gara renang. Ya. Iya. Oleh keluarga Elsa Manora Nasution CS. Keluarga Nasution. Tapi kan pada akhirnya salah satu adiknya itu pindah dari Jambi, tidak memperkuat Jambi lagi. Iya benar. Dan kan hal ini kan sebenarnya ini ya penting, kemudian jadi pelajaran ya, jangan sampai terjadi lagi gitu. Jadi kebiasaan transfer ya. Transfer pemain, artinya atlet juga manusia dan mereka juga butuh ada keluarga, anak yang artinya butuh penghidupan ya kan. Ya ketika memang insentifnya ini tidak layak sih sangat memprihatinkan. Dan komentar dari pihak Dispora tadi sebenarnya mereka sih bisa saja kata dia membayar di atas itu. Cuma memang ternyata penganggarannya segitu, mereka tentu tidak berani membayar. Berarti sebenarnya ini peran dewan itu. Nah, itu kuncinya. Iya, jadi dewan, Bapak Ibu dewan yang terhormat, ya. Perhatikan tuh atlet-atlet, jangan ditelantarkan seperti itu. Jangan hanya berharap mereka dapatkan emas, tapi mereka yang diberikan itu gak sebanding. Ya. Ya, saya pikir ini memang peran DPRD Provinsi Jambi harusnya. Suara rakyat. Mereka juga bisa mencek lagi keanggaran kan, apakah memang benar segitu atau jangan-jangan ada hal lain ya kan. Ya kita pahami memang sekarang kondisinya pandemi, ada rasionalisasi anggaran. Cuman memang sinilah kita minta peran dari DPRD Provinsi untuk bisa menyikapi hal ini. Mau nggak mau, kalau nggak mau atlet Jambi itu rasanya pindah satu persatu. Itu masih banyak loh. Mungkin belum semuanya yang bersuara ya. Betul. Itu sih. Selain itu tentu KONI ya sebagai induk. KONI yang juga perlu memperjuangkan atlet-atlet yang ada di Jambi. Nah, kalau apa lagi nih selain atlet tadi ini? Itu pertama. Yang kedua itu ada berita yang tidak kalah menariknya, menyambut pemimpin baru Jambi. Gubernur. Iya, Gubernur Jambi. Gubernur Jambi. Oke. Tapi kemarin sudah di hasil pleno kan? Pleno. KPU menetapkan pasangan Harisani suara terbanyak. Tapi belum ditetapkan sebagai pemenang. Oke. Nah, jadi rencananya informasi terakhir tadi KPU Provinsi Jambi sudah menerima surat dari MK bahwa memang clear ya, tidak ada gugatan, sehingga bisa diproses. Dan rencananya besok KPU Provinsi Jambi menggelar pleno penetapan hari Sabtu.
Berarti ini hari Jumat nih. Ya Sabtu. Berarti Sabtu. Ya benar Sabtu. Saya akan lupa hari ini. Ternyata besok Sabtu. Nanti hari Sabtu akan ada pleno, katanya pagi ya jam 9 Pagi. Ya, pleno, jadi Haris Sani akan ditetapkan sebagai gubernur, pasangan gubernur dan wakil Terpilih, gubernur ya. terpilih. Pilgub. Jadi pelantikannya masih nunggu schedule selanjutnya Nah, lagi masih ya. ada proses lagi. Ya. Dan setelah KPU pleno kan nanti DPRD provinsi lagi mengumumkan Iya. bahwa sudah ada pasangan calon gubernur terpilih. Dan rencananya DPRD provinsi Jambi akan menggelar rapat paripurna itu hari Senin. Hari Senin. Oke, berarti ya cepat langsung ya. Benar. Nah. Mudah-mudahan aja prosesnya cepat, Iya. tidak ada kendala lagi. Benar. Dan sepertinya kemarin tuh CNK Ratu Itu sudah Nawaro legowo. yang menjadi pesentranya Haris Sani Ya. itu sudah legowo ya. Sudah legowo. Sudah legowo. Ya, mereka pun sudah bertemu kan. Iya. Haris sudah ke rumah CE, Iya. juga ke rumah Pak Faroli Umar. Ya, mudah-mudahan lah Jambi aman dan bisa berangkulan. Iya, Tapi itu yang kita harapkan. Tapi saya harus ada catatan yang sebenarnya bagi Haris Sani. Pertama ini periodenya 3 tahun loh. Sampai 2024. Nah, artinya program kerja itu biasanya kan susun 5 tahun ya visi misi. Dengan waktu 3 tahun itu semakin sempit. Betul. Itu tantangan pertama. Kedua, refokus anggaran. Iya. Karena jangan lupa mereka ada Dumi Sake loh. 2 miliar satu kecamatan. Nah, Iya. dengan kondisi anggaran seperti ini, Apakah memungkinkan? nah apakah memungkinkan? Iya, betul. Harus ada manuver saya pikir. Harus ada. Dan ya artinya sih harus lebih kreatif ya. Benar. Gubernur, wakil gubernur yang sudah dipilih oleh masyarakat Jambi harus lebih kreatif untuk menggunakan anggaran, mengalokasikannya, harus bagaimana janji politiknya Terpenuhi. Iya. tapi juga tidak menyalahi aturan. Nah, ya. itu ya. Saya pikir itu tantangannya. Tantangan, betul, tantangan besar. Dan juga tantangan berikutnya adalah dengan kondisi Jambi yang bagaimana mereka hanya mengimplementasikan visi misi mereka itu dulu yang sudah dijanjikan. Apakah kemudian yang sudah dijanjikan ini bisa kemudian untuk diimplementasikan di 3 tahun yang kepemimpinan mereka ya. Iya. Karena 3 tahun itu singkat loh. Singkat. Karena 5 tahun aja kadang tidak semua bisa terwujud kan Ya. oleh makanya ada pengen tahap kedua Tahap kan kedua, ya, ya, kedua seperti itu. Tapi harapannya ya satu tahap harus selesai. Ya. Kalau dia mau tahap kedua sudah harus program baru lagi. Baru Artinya lagi. bukan soal menambal yang kekurangan di tahap 1 gitu ya. Iya. Harusnya kan seperti itu ya. Kita harapkan seperti itu. Lalu juga si pasangan Haris Sani ini kan ya cukup inilah ya, mewakili kepluralisme yang Jambi sebenarnya. Oke, benar. Secara kalau kita lihat secara ini ya mereka itu mewakili pluralisme Jambi. Kita harapkan sebenarnya mereka juga bisa tetap menjaga kondusivitas Jambi Ya. yang memang sangat plural sebenarnya. Mulai dari Kerinci sampai ujung Jambi itu sangat plural. Kalau kita bicara soal Jambinya gitu ya. Ya saya pikir memang wakil Hal Haris dari birokrat ya. Satu sisi birokrat, begitupun Pak Abdullah Sani selain birokrat kan dia juga dikenal sebagai ya dai lah ya. Iya. Dai artinya orang yang bisa mengayomi lah seharusnya. Mudah-mudahan komposisi ini bisa membuat Jambi lebih maju. Iya. Kata apa? Mantap ya. Mantap. Mantap. Dan si Haris Sani juga sebenarnya sih mudah-mudahan didengar ya. Tadi itu kita titipkan kepada Haris Sani. Nah, itu perhatikan, jangan sampai hanya menuntut supaya nantinya meraih medali emas sebanyak-banyaknya, tapi tidak diberikan ya yang mencukupi untuk mereka. Jadi kita titipkan para atlet Jambi yang saat ini sedang mengikuti Pelakda supaya diperhatikan nanti setelah dilantik. Saya pikir bahkan mungkin mereka atlet PON sudah berhasil, mereka sudah dilantik saya pikir Ya, seandainya ya. betul. Sehingga nanti kalau memang mengharumkan nama Jambi mereka karena mereka juga menjual. Tapi juga saya punya catatan tentang Pilgub Jambi. Jadi dari jumlah DPT kita itu sekitar 2,4 juta. Ternyata yang menggunakan hak pilihnya itu ada 1,6 juta, sekitar 1,6 juta. Artinya ada 800.000 yang tidak menggunakan hak pilih. Ya, artinya ya ini sebenarnya menjadi PR ya. PR bagaimana penyelenggara ke depan melihat tingginya angka golput ini ya. Dan si pasangan Haris Sani ini terpaut kemenangan itu hanya sekitar ya tidak terlalu tinggi ya.
Dan sebenarnya dalam Pilgub Jambi, secara Pilgub Jambi juga kemudian ini menjadi satu-satunya Pilgub Jambi pertama kali ada gugatan ke MK. Biasanya terpilih langsung udah selesai gitu ya. PSU, PSU ya, bukan suara bola. Ya. Dulu kan kalau pilkada langsung itu yang pertama itu dulu Zulkifli sama Anthony Zain Abidin. Lalu dilanjutkan oleh HBA Farod Umar. Lalu dilanjutkan oleh Zumi Zola, Farod Umar. Sekarang Haris dan Sani. Ya. Jadi mudah-mudahan Haris dan Sani bisa menepati semua janji-janjinya seperti yang dijanjikan kepada masyarakat, membawa Jambi menjadi mantap. Ya. Yeah. Saya pikir itu Bang Suang, dua berita kita hari ini, dua peristiwa yang terjadi di Jambi hari ini. Itu bisa dibaca di tribunjambi.com, bisa juga di koran Tribun Jambi. Benar. Pokoknya disimak semua di channel kita, di koran, di online, juga di media sosial kita. Kayaknya itu sampai di situ Tribun Hot News kali ini, membahas yang akurat, yang lagi viral, yang lagi ramai dibicarakan. Saya Suang Sitanggang. Saya Dedi Rahmawan. Sampai jumpa di Tribun Hot News selanjutnya.